Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, teman-teman. Di sini saya mau menyampaikan materi terkait tentang modul 4 Geografi kelas 10 semester 2. Nah, kali ini kita akan belajar tentang modul keempat yang judulnya adalah Rumah dengan Alam. Nah, ini aku ambil dari teman-teman semuanya dari sumber modul Geografi Kemdikbud 2017. Baik, selanjutnya di beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan ada 3 unit. Yang pertama potensi bencana alam di sekitar kita yang nanti dipencar ya. Ada beberapa hal juga yang akan dibahas. Yang pertama tektonisme, vulkanisme, seisme. Yang di unit 2 nanti temanya menaklukkan bencana. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama pelapukan, erosi, yang ketiga adalah sedimentasi. Yang terakhir unit 3 menjaga warisan bumi, ada beberapa hal juga yang akan kita bahas, yaitu pembentukan tanah, pengelolaan tanah untuk kesejahteraan dan konservasi tanah. Yang pertama membicarakan tentang tektonisme atau teman-teman, kita akan eh, mendefinisikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah tenaga tektonisme itu adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan bentuk deformasi pada lapisan kulit bumi. Seperti kita ketahui bahwa bumi itu memiliki terdiri dari lapisan-lapisan, yang masing-masing lapisan itu memiliki ketebalan yang berbeda serta memiliki bahan dasar yang berbeda pula. Bahan dasar yang berat tentu berada di tempat paling bawah, sedangkan yang ringan berada di atas. Perlu kita ketahui teman-teman, tektonisme dibagi menjadi 2 gerak, yaitu epirogenetik, yaitu gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama, serta meliputi daerah yang luas. Ini ada jenisnya juga, ada epirogenetik positif, yaitu contohnya turunnya pulau-pulau di Indonesia. Lalu negatif, ini contohnya adalah naiknya Gunung Krakatau. Sedangkan ada juga yang kedua adalah orogenetik, yang merupakan proses pembentukan pegunungan. Lalu unit selanjutnya kita membicarakan tentang vulkanisme, adalah peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan pengeluaran api ya, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfera yang menyusup ke lapisan yang lebih atau sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma ini adalah terobosan magma pada lapisan-lapisan litosfera, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi intrusi ini merupakan proses vulkanisme, tetapi magma belum mencapai permukaan bumi. Jadi masih di dalam ini teman-teman, masih di dalam lapisan tanah gitu. Lalu ada juga ekstruksi magma, dalam istilah vulkanologi disebut erupsi ya, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai ke permukaan bumi. Proses keluarnya magma ini dinamakan letusan gunung api. Nah, ini contohnya. Jadi si magma ini sudah sampai keluar, jadi ini bisa dikatakan ekstrusi magma atau erupsi. Seisme atau gempa, selanjutnya kita akan membahas tentang seisme atau gempa. Adalah sentakan asli pada kerak bumi sebagai gejala pengiring dari aktivitas tektonisme maupun vulkanisme. Gempa dapat dirasakan dengan adanya getaran. Bumi seakan digoyang ke samping maupun ke atas. Hal ini disebabkan oleh gelombang gempa yang mencapai tempat kita berada. Padahal pusat gempanya kemungkinan jauh dari tempat kita. Setiap tahun di dunia terjadi sekitar 11 juta gempa bumi dan 34.000 di antaranya cukup kuat untuk kita rasakan. Di Indonesia sendiri, teman-teman, gempa sering terjadi. Hal ini disebabkan negara kita merupakan pertemuan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik dan Mediterania yang masih aktif.
Kekuatan gempa yang sangat kuat ini sering mengakibatkan kerusakan serta tentunya memakan banyak korban. Akibat gempa yang paling banyak di Indonesia itu ada, kita bisa flashback ya, mengingat kembali seperti tsunami di Aceh pada tahun 2024, maksudnya tahun 2004, dan gempa Yogyakarta tahun 2006. Itu mengakibatkan banyak kerusakan dan juga memakan banyak korban. Selanjutnya ada banyak ciri-ciri, kan dibedakan ya faktor penyebab dari gempa. Ada gempa bumi yang pertama, gempa bumi runtuhan. Gempa ini terjadi akibat runtuhnya batu-batuan raksasa yang berada di gua dengan radius getaran tidak begitu besar atau tidak terasa sampai ke tempat jauh. Yang kedua ada gempa bumi vulkanik. Nah, ini gempa ini terjadi akibat aktivitas gunung api. Dalam banyak peristiwa, teman-teman, gempa bumi ini mendahului erupsi gunung api, tetapi lebih sering terjadi secara bersamaan. Getaran gempa vulkanik lebih terasa dibandingkan getaran gempa runtuhan. Getarannya terasa di daerah yang lebih luas, terutama di sekitar gunung api. Lalu ada juga gempa bumi tektonik, ini karena adanya proses tektonik di dalam litosfer berupa pergeseran lapisan batuan sehingga terjadi dislokasi. Gempa ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar dan meliputi daerah yang sangat luas. Berdasarkan bentuk epicentrum, gempa juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gempa linear dan juga ada juga gempa sentral. Gempa linier, gempa yang episentrumnya berbentuk garis. Gempa sentral yaitu gempa yang episentrumnya berupa titik. Berdasarkan kedalaman hipocentrum, gempa dibagi menjadi tiga, teman-teman. Gempa dangkal memiliki kedalaman hipocentrum kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Ada gempa menengah, lalu juga ada gempa dalam. Berdasarkan jarak epicentrum ini dibagi jadi tiga juga, ada gempa setempat, ada gempa jauh, ada gempa jauh sekali. Lalu yang terakhir, berdasarkan letak pusat bumi, pusat gempa, ada gempa laut yang tentunya episentrumnya berada di dasar laut, dan juga gempa darat yang episentrumnya berada di daratan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelapukan. Pelapukan di sini merupakan peristiwa hancurnya batuan dari gumpalan besar menjadi gumpalan kecil sampai menjadi sangat halus. Pelapukan di sini, teman-teman, bisa terjadi secara mekanik, ada tiga ya, mekanik, kimiawi, maupun secara organik. Proses pelapukan batuan membutuhkan waktu yang sangat lama. Semua proses pelapukan ini umumnya dipengaruhi oleh cuaca. Batuan yang telah mengalami proses pelapukan akan berubah menjadi tanah. Apabila tanah tersebut bercampur dengan mineral lainnya, maka tanah tersebut dinamakan tanah mineral. Lalu di sini ada macam-macam pelapukan, ada tiga macam ya. Pelapukan mekanik. Yang pertama, pelapukan mekanik ini juga dinamakan pelapukan fisik, secara fisik ya. Peristiwa hancurnya dan lepasnya material batuan tanpa mengubah struktur batuan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelapukan mekanik ini, teman-teman. Yang pertama ada akibat perbedaan temperatur, suhu, ada akibat pengikisan di daerah pegunungan, ini kemirihan lahan berpengaruh, akibat insolasi di daerah gurun. Peristiwa insolasi ini ketika panas terik tiba-tiba turun hujan, ini kan suhunya berganti secara tiba-tiba. Akibat kegiatan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, ini vegetasi ya. Misalkan ada tumbuhan, akar tumbuhan itu kan bisa menghancurkan batuan. Yang kelima, akibat perubahan air garam menjadi kristal. Jika air mengandung garam, pada siang hari karena panasnya air menguap, garam akan mengkristal. Nah, kristal garam ini tajam dan dapat menggores atau merusak batuan di sekitarnya. Lalu juga ada pelapukan kimiawi, ada beberapa hal. Yang pertama ada hidrasi, ada hidrolisa, penguraian air H2O, ada oksidasi, ini seperti kayak proses pengkaratan besi, karbonasi, yang keempat yaitu pelapukan batuan oleh karbon dioksida.
Lalu kita juga membahas tentang erosi, teman-teman. Erosi ini adalah proses pelepasan dan pemindahan massa oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Ada 4 jenis. Yang pertama ada ablasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Ini saya kasih contoh ini yang paling atas. Ini air mengalir ya di permukaan, di air laut. Nah, ini menyebabkan erosi di pantai. Ada eksarasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh hasil pengerjaan es. Dan yang terakhir ada deflasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Nah, ini yang di bawah. Ini batuan ya. Ternyata ada angin kencang, selama kelamaan bisa terjadi pengikisan juga. Lalu ini juga ada selanjutnya kita akan membahas tentang sedimentasi. Nah, sedimentasi di sini adalah pengendapan material hasil dari pengikisan dan pelapukan oleh air. Ada air yang mempengaruhi ya, angin atau gletser ke suatu wilayah yang kemudian diendapkan. Yang pertama ada pengendapan oleh air sungai, yang kedua pengendapan oleh air laut, yang ketiga ada pengendapan oleh angin, dan yang keempat adalah pengendapan oleh gletser. Ini contoh-contohnya. Yang di atas ini meander ya, sedimentasi di samping-sampingnya, dan juga di bawah ini oxbolex, ini juga hasil dari pengendapan oleh air sungai. Yang terakhir ada gurun pasir. Unit 3, teman-teman, kita akan membahas tentang menjaga warisan bumi. Ini akan membahas tentang terbentuknya tanah dan juga pemanfaatannya. Terbentuknya tanah tentunya tidak serta-merta terjadi begitu saja, melainkan mengalami proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Proses terbentuknya tanah ini eh, dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, teman-teman. Namun secara umum prosesnya itu ada 4 tahapan, dimulai dari ada kayak proses pelapukan dulu, batuan, kemudian dilanjutkan proses pelunakan struktur. Setelah itu munculnya tumbuhan perintis dan juga mikroorganisme sebagai pengurai tanah. Dan yang terakhir itu adalah proses penyuburan oleh sisa-sisa organisme maupun reaksi unsur kimia dalam tanah. Lalu ini ada beberapa jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia, teman-teman. Ada tanah gambut, ini mungkin bisa secara mandiri dicari ya. Tanah gambut ini yang ada di rawa-rawa, tanah aluvial, ada tanah regosol, tanah litosol, tanah latosol, grumosol, potsol, dan andosol. Dan juga ini perlu kita ketahui bahwa tanah ini juga bisa rusak, juga bisa tidak bisa dipakai lagi, misalkan untuk pemanfaatan lainnya seperti itu dikarenakan yang pertama perusakan hutan, terus ada proses kimiawi air hujan, proses mekanis air hujan, tentunya yang terakhir adalah aktivitas manusia. Ini misalkan kayak pemberian pupuk kimia secara berlebihan, tentunya ini akan kemudian mengganggu eh, mikroorganisme yang ada di tanah, mematikan eh, hewan-hewan kecil yang bermanfaat itu tadi untuk pengurangan dan lain sebagainya, sehingga akan mengurangi kesuburan tanah. Baik, teman-teman, sekian saja penjelasan atau materi tentang geografi modul 4 ini. Semoga bisa diikuti secara baik. Nanti misalkan ada hal-hal yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup ataupun nanti bisa di komen di YouTube ya. Mungkin sekian dari saya, tetap semangat untuk belajarnya. Semoga kita lancar ya. Terus sampai kemudian teman-teman semua bisa naik ke kelas 11, kelas 12, kemudian bisa lulus bersama-sama. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada banyak salahnya dan ketidaklancaran saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.